Apa makanan favoritnya cicak? Nyamuk. Nyamuk pakai punya sayap, cicak tidak pada terbang, Pak. Tapi makanan favoritnya nyamuk, dan Allah tak pernah lupa menghantarkan nyamuk ke mulutnya cicak. Diam-diam merayap, ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nyamuk yang datang. Subhanallah. Kucing makanan favoritnya apa, Pak? Ikan. Dia takut air, Pak. Kucing tidak pandai berenang, takut air. Tapi Allah tak pernah lupa menghantarkan ikan ke mulutnya kucing. Nah, masa kita takut nak makan? Takut gak bagian rezeki hati. Maka ini binatang pun bisa jadi guru kita hati. Anjing, Pak, anjing itu dikasih makan 1 kali. Coba Bapak kasih anjing makan 1 kali. Habis itu kita pukul 9 kali, Pak. Lempar batu. Anjing itu setiap kali kita tetap goyang ekornya, Pak. Ini orang pernah kasih saya makan, dia ingat. Anjing dikasih makan 1 kali, dipukul 9 kali, dia tetap ingat yang 1 kali itu anjing. Tapi manusia seringkali kita kasih makan 9 kali, dipukul sekali, dia ingat yang sekali, Pak. Dia lupa yang 9 kali itu. Nah, maka kadang-kadang Pak kita ini Masya Allah, kalau iman tak ada di hati, jelas. Nah, Allah Ta'ala jelaskan, kalau rusak hati kita, hadirin mulia, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Banyak nanti penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun yafqahuna biha. Aku beri hati tak digunakan untuk memahami. Aku beri mata tak digunakan untuk melihat. Walahum adzanun la yasma'una biha. Aku beri telinga tak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi orang kalau tak ada ketakwaan, buruk sifatnya. Tak pandai lihat kebaikan orang. Orang baik itu hadir mulia, dia selalu melihat kebaikan, dia selalu mendengar kebaikan, dia selalu bicara kebaikan, dia selalu memikirkan kebaikan. Itu orang baik, baru baik hatinya. Kalau kita lihat kebaikan orang, hadir mulia, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat aib orang, kita benci sama dia. Maka selalulah melihat kebaikan siapa saja. Allah Ta'ala seringkali melihat satu kebaikan hambanya, sehingga kadang-kadang satu kebaikan itu menghapus 99 keburukan. Tapi kita, Pak, manusia seringkali satu keburukan orang menghapus 99 kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Maka memandanglah dengan cara Allah memandang. Ya, Allah beri 2 mata, mata kanan melihat kebaikan orang, ambil. Kalau kita suka melihat kebaikan orang, Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Itu benar, Pak. Kalau ulama, Pak, ustadz ambil baiknya. Kalau saya bicarakan 1 jam saya bicara nih, ada yang salah, jangan diambil, Pak, dibuang. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, ambil dagingnya, buang tulangnya. Ada orang dalam majelis taklim cuma mencari kesalahan-kesalahan ustadz saja, dicari apa salahnya. Wah, yang baik dia lupa semua. Dicatat kesalahan itu, direkam video, kemudian di crop salahnya, dijadiin ceramah 2 jam jadi 1 menit, Pak. Kemudian disebarkan, di VS kan, ustadz ini VS ustadz ini, diadu lagi. Itu dajjal, Pak. Itu betul-betul musuh Islam yang buat itu, Pak. Mau membentur-benturkan ulama. Mana ada ulama bukan nabi, nggak maksud. Siapapun ulama yang tersoleh, terhebat hari ini pasti pernah buat khilaf. Masa kita gara-gara satu aib, satu kesalahan beliau, hadirin mulia, kita caci maki, kita bully. Ulama dibully di sosial media. Hati-hati, Pak. Allahu Akbar. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tutup aib orang, Pak. Nanti Allah tutup aib kita. Kalau Allah yang maha besar yang menutup aib kita, maka jangankan manusia, malaikat pun tak akan tahu aib kita. Malaikat heran, kenapa orang tak punya aib? Allah ternyata telah tutupi aibnya. Kenapa? Selama di dunia dia jaga lisannya, tak pernah buka aib orang. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Gimana, Pak? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Kalau hari ini kita masih suka menyalah-nyalahkan orang aja, kita aja yang benar sendirian, itu sebetulnya kita sedang membuka aib kita sendiri, menunjukkan kepada umat sedikit kitab yang baru kita baca, sedikit guru yang baru kita jumpai. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Ya, Pak, ini perbedaan ulama pun tidak ada masalah. Tak harus kita bermusuh-musuhan nanti semuanya. Masalah-masalah ikhtilaf, khilafiyah, ini monopoli ulama. Kalau kita bukan ulama, nggak boleh ikut-ikutan bicara. Paham, Pak? Antum amalkan saja yang antum yakini, tanpa harus menyalahkan pendapat orang lain. Paham ya?
Ini monopoli ulama, Pak. Kalau bukan dokter, Pak, nggak boleh ngasih resep. Hah? Kalau bukan dokter nggak boleh nyuntik orang, apalagi operasi orang. Kawan saya bukan dokter, Pak, jualan obat, masuk penjara 6 tahun. Dia pikir dia bisa ngasih orang obat, ini bagus nih Pak, bisa goyang-goyang. Nggak bisa. Kau bukan dokter. Tapi kalau dokter yang ngasih itu, Pak, nggak ada salah. Ya. Jadi siapa yang boleh berfatwa? Ulama. Tapi berdakwah semua orang boleh. Dakwah itu mengajak, Pak, bukan mengajar. Kalau mengajar itu ulama, guru, ustaz. Saya ini mengajak antum cinta ulama, mengajak antum sholat. Nanti bagaimana cara sholat, tanya ulama. Ya. Saya cuma ngasih motivasi saja. Mari kita hijrah sama-sama. Mari kita tobat. Saya bukan ustaz, bukan kiai, bukan guru-guru, bapak-bapak semua. Bukan. Saya cuma seorang sahabat yang ingin menemani sama-sama kita hijrah. Mari kita cintai ulama. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke akhirat. Karena akhir itu akhir yang berat. Berat banget hadirin mulia. Kita harus berjamaah. Bersama-sama, jangan sendirian hadirin mulia. Maka cintai ulama siapa saja, mana saja. Orang yang suka menghina ulama jangan bermimpi anaknya jadi ulama. Hari ini ada orang muda saja menghina ulama. Nampak jelek, caci maki langsung. Bahkan ulama-ulama yang telah meninggal dunia dicaci maki. Hati-hati. Daripada kita mencaci maki, lebih berzikir, Pak. Karena kita tidak akan ditanyakan oleh Allah perihal amalan mereka. Kita ditanya amalan kita. Maka inilah penting sifat hadirin mulai. Tawadu. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan sekali-kali kita merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik dari orang lain.